Ya, itu dia. Kalian sudah bisa melihat bedanya di situ. Nah, itu bagian perakarannya, itu bekas pemupukannya, kotoran kambing ya, kotoran kambing. Tuh, bedanya teramat sangat jauh. Kalian harus berpikir berulang untuk menggunakan racun rumput di area kebun rempah, karena ini sangat membahayakan dan merugikan kalian. Memang dalam pengerjaan waktu itu lebih cepat. Nah, ini yang tanpa racun rumput lagi. Kita lihat, ini berpetak-petak, nggak terlalu lebar, dimiliki oleh beberapa orang ya. Nah, ini kalau nggak percaya, ini bekasnya masih ada tuh ya, sudah lapuk-lapuk. Nah, di dalam kondisi yang penuh dengan tanaman ya, kalian bisa lihat kesuburannya tuh. Ini organik tanpa racun rumput ya, tanpa bahan kimia. Tuh, ini belum lama penanamannya, hampir bareng dengan punya saya itu. Nah, itu yang sudah produktif ya, bisa kalian lihat ya. Oke, kita kembali dan kita jalan lagi naik ke tempat saya yang selalu dipapar racun rumput. Diakui atau tidak, itu jelas mengganggu, dan di sini kalian bisa lihat perbedaannya. Ya, mungkin kalian yang akan mengambil tema dalam bertani menanam rempah, sebaiknya hindari penggunaan racun rumput ya, kecuali mungkin jaraknya 2 hingga 3 meter dari pangkal ya. Ini ada daun-daun singkong dan juga daun pepaya buat lauk nanti pas buka ya, 1 karung. Oke, kita lihat. Nggak berani pakai racun rumput, jangan. Tuh, efek dari racun rumput yang saya ceritakan tadi, efeknya seperti itu, kuning, kerdil, bahkan tidak ada hijau-hijaunya. Ini bibit super yang sering saya jual 20.000 per polybag ya. Apabila kalian memang harus menanam dengan kondisi bibit itu, jangan kalian gunakan racun rumput ya. Sering-sering aja pemberian kompos, itu jauh lebih baik. Oke, kita balik lagi biar gampang dimengerti ya. Nah, itu kalian simak ya, kalian simak, lihat baik-baik steknya ya. Tuh, stek yang sangat besar, seharusnya tumbuhnya bagus. Nah, ini tumbuhnya persis seperti sulur tanah atau sulur cacing ya. Ini satu faktornya hanya kekurangan nutrisi dan seringnya menggunakan racun rumput, jadi mikroba di dalam
tanah sini tidak produktif, tidak mencerna zat-zat atau bahan nutrisi. Mereka kurang aktif dalam mencerna dan menyediakan bahan nutrisi. Ini ada lagi. Tuh, cuma meninggi seperti itu ya. Kalau cuma meninggi itu biasanya terjadi karena sinar mataharinya kurang, dia hanya meninggi. Kalau tidak keluar ranting buah itu karena batang kecil. Kalau batang kecil itu karena kemungkinan besarnya pasokan makanannya terganggu. Ya, oke, jalan lagi. Ini ada kapol ya, kapol laga. Ada sayur. Nah, ini yang lumayan bagus. Tuh. Ini sinarnya lebih tembus ya. Di sini sinarnya lebih tembus. Nah, itu dari atas sana tembus ya, dari sana ada. Tapi tetap walaupun keluar ranting buah karena makanannya kurang, tetap kurang jos, kurang bagus ya. Oke, jalan lagi. Nah, cuma yang perlu dihindari adalah racun rumputnya tadi yang seperti saya bilang. Tuh, kalau sinar matahari kemukus bisa beradaptasi. Ya, itu bisa dilihat, kalian lihat. Kemukus sangat pandai beradaptasi walaupun itu kalau kurang sinar ya. Misalkan kurang sinar dia tetap hidup dan beradaptasi dan lambat untuk keluar ranting buah dan berbunga atau berbuahnya lama. Tapi dia tetap bertahan. Itulah hebatnya kemukus ya. Kemukus sangat hebat jika dibanding tanaman jenis pepper yang lain. Ya, saya petik daun singkong dulu. Ya, semoga video kali ini menjadi inspirasi buat kalian semua yang masih baru dan sedikit membantu buat kalian ya. Nah, ini adalah pengalaman saya. Ini stek dari 800 polybag yang tidak saya jual sama sekali dan saya tanam secara acak. Saya tanam secara acak di lahan perhutani, di lahan pribadi ada. Dan inilah pengalaman 1 tahun yang lalu. Ya, ketika saya hanya belajar secara otodidak mengenai tanaman. Tuh, hasilnya seperti ini dan saya 1 tahun lalu nggak ada HP Android, adanya HP Center ya. Kalau di tempat saya namanya Black Center dan saya tanam secara otodidak dan hasilnya seperti yang tadi. Jadi buat kalian yang memang mau menanam atau membudidaya, sebaiknya disiapkan dulu konsepnya, lahannya, sinar mataharinya. Kalau kesuburan tanah saya rasa kita bisa mengakali, tapi kalau sudah kurang nutrisi itu memang repot. Kalian bisa lihat lagi nih, steknya kalau zaman sekarang itu masuknya sudah super. Ini stek super harusnya. Cuma karena tempatnya yang tidak ideal, tanahnya tidak ideal, tempat sinar mataharinya tidak ideal, jadinya batangnya kecil. Ini bisa seperti ini karena ini mungkin cocok dengan tajar pohon alpukat ini.
Cuma lagi-lagi sinarnya yang kalah kalau di pohon alpukat seperti ini. Ya, lagi-lagi sinarnya kalah, dan ini perawatannya sangat minim, jadi hasilnya tidak maksimal. Inilah hasil ya, hasil daripada jerih payah saya selama 1 tahun, dan ini cukup menjadi pengalaman saya. Ya. Di sini ada sekitar 300-an 300 bibit kemukus dari sulur atas yang saya tanam. Tidak sesuai yang saya harapkan, tapi ini saya cukup lega dan saya cukup bersyukur, alhamdulillah, dengan pengalaman pahit saya. Semoga menginspirasi buat kalian, dan untuk kalian yang mau langsung tanam itu diperbaiki ya. Semoga pengalaman saya menjadi berguna buat kalian semua. Nah, ini beda lokasi, beda hasil, beda penyinaran, beda hasil lagi ya. Terus kita jalan lagi ke atas ya. Ini itu batas pinus habis, itu masih olahan saya ya. Kita balik ya. Di sini memang kurang efektif ya, karena dulu ya seperti yang saya ceritakan, nggak saya konsep tuh alpukat juga jarak tanam dan sebagainya, itu memang saya nggak perhitungkan dulu, karena memang waktu itu saya belum ada pemikiran untuk ya konsep seperti jarak tanam dan sebagainya, itu memang belum masuk dalam pikiran saya ya. Oke, kita terus naik. Nah, di sana ada juga ya, saya melihat bunga pepaya ini. Oke, ini nanti sore di oseng ya, oseng buat buka puasa. Iya, sama sambal. Oke, enak ini. Kembali lagi fokus ke tanaman rempah ya, khususnya kemukus. Memang terlihat mudah dan sepele, cuma itu ada karakter, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika dibandingkan dengan tanaman lada, kemukus lebih mandiri dan juga lebih menguntungkan. Kenapa? Menguntungkannya itu karena di kemukus bisa ditumpang sari, dan seandainya kalian malas merawat pupuk dan sebagainya, dibiarkan saja, walaupun pertumbuhannya lambat, dan lambat laun dia naik sendiri. Apabila sudah sampai atas, dia mandiri, dia menggelantung dan sebagainya, itu tetap produktif. Beda karakter dengan lada ya. Oke, di sini ada lagi, saya balik lagi kameranya biar kalian lebih jelas. Nah, ini di pohon jengkol ya, pohon jengkol dengan persediaan nutrisi rumput busuk dan kayu lapuk. Ini sudah tinggi, tapi tetap aja tidak keluar ranting buah ya, karena bisa dilihat gelap. Di sini gelap, sinarnya kurang, tapi itu sudah ada tanda-tanda di atas sana ya, sudah mulai membaik, karena pohon jengkolnya mati dan
pinusnya tumbang yang dari sebelah sana. Ini cuma kena sinar matahari sore. Ini posisi siang ya. Nah, seperti ini. Nah, di sampingnya lagi ada lagi. Ini penanaman dengan kondisi bareng. Tuh, malah mati ini. Ini udah jelas mati ya loh begini. Tuh. Cabut. Menguning, dan melambat, akhirnya mati. Sebaiknya ini dibuang saja, itu ada jamurnya di. Nah, ya bagi kalian yang memang berminat membudidayakan kemukus ini dan tidak mau ribet, kalian tanam sulur tanah saja. Satu, dia lebih pandai adaptasi. Yang kedua, dia walaupun tertutup rumput dia tetap naik. Yang ketiga, walaupun dia berbuah di atas, tapi sekali buah biasanya lebih banyak. Nah, sedangkan bibit dari sulur pangkasan atau yang saya sebut bibit super itu memang cepat berbuah dengan catatan perawatan, sinar matahari, nutrisi, kegemburan tanah itu harus selalu dijaga. Jika tidak, seperti video yang sudah tadi saya bicarakan panjang lebar dari bawah sana, itu yang akan terjadi. Nah, beda dengan bibit dari sulur tanah ya. Sulur tanah memiliki kelebihan dia sangat mandiri, sedangkan bibit sulur atas atau yang seperti ini atau bibit super itu perawatannya harus ekstra, tapi dia lebih cepat produktif apabila nutrisi dan sinarnya tercukupi. Ya memang mengagumkan kalau bibit dari ini. Nah, kenapa begitu? Kita kembali ke pokok dasarnya ya. Kemukus pada dasarnya memiliki ranting ini, ranting buah ini, ketika dia sudah berada di atas dan mendapatkan sinar matahari. Seiring berjalannya waktu, dia merambat ke atas sambil membesarkan batang. Berarti ketika sudah di atas, batangnya sudah cukup besar, dapat sinar matahari, dia berbuah. Itu yang sulur tanah. Nah, kenapa bibit dari pangkasan itu harus perawatan ekstra? Ya karena memang bibit dari pangkasan ini sejatinya dia harus di atas, sudah mendapatkan sinar matahari dan dia hanya disuplai itu pada habitatnya. Namun ketika akar tempel ya, akar tempel ini dirubah menjadi ketika akar lekat ini dirubah menjadi akar serap karena dia posisi di bawah, dia kurang mandiri ya, kurang mandiri dalam artian dia tidak pandai adaptasi. Jadi intinya ibarat manusia itu manja. Itu karakter kedua bibit ya. Oke, kita jalan lagi ke atas. Ya, rahatnya sudah selesai. Pisang Raja Nangka. Di sini pisang dijualnya per tandan. Kadang harganya anjlok, kadang harganya melambung. Itulah dunia pertanian. Jadi kalau kita menanam hanya dalam satu komoditi, saya rasa itu salah. Karena petani seperti saya tidak tahu logika atau lubang pasar yang untuk salah satu komoditi saja. Dan itu belum menjamin buat saya.
Tuh, stek ya, stek dari bibit yang saya tanam itu sangat super. Namun karena kondisi di lahan ini jadi prihatin kehidupan kemukusnya. Nah, ini usianya sudah 1 tahun, persis bareng dengan yang sering saya unggah di video YouTube yang sebelumnya. Ya, kalian bisa lihat ya, ganasnya efek racun rumput bagi pertumbuhan kemukus. Tuh, kameranya terlalu canggih, jadi mohon maaf apabila kalian menontonnya tidak nyaman. Ya, inilah pertumbuhannya, ganasnya racun rumput untuk pertumbuhan tanaman kemukus ya. Tuh, stek yang sangat super ya, yang besar, masih hijau, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Tumbuh dan ditanam di lahan perhutani yang dimana yang sebelahnya tanpa menggunakan racun rumput, subur dan sangat bagus, sedangkan di lahan ini yang menggunakan racun rumput hasilnya sedikit zong ya. Ini bukan rekayasa, ini nyata, bisa dicek ke lokasi saya. Untuk semua video saya kalian bisa cek ya, datang aja ke rumah saya di Desa Watudupur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Patokan dari rumah saya adalah SD Negeri Watudupur, 20 meter dari SD Negeri, itulah tempat saya pas bengkel. Ini untuk menganalisa hal ini, kalian harus kurangi 30% nilai kesuburan untuk mengurangi nilai kesuburan di dalam media sosial. Kalian kurangi 30% tentang bagusnya. Jadi misalkan kalian komen sangat bagus, itu enggak usah. Nah, ini menurut saya belum. Ini adalah pengalaman pribadi saya dan pengalaman pahit saya mempelajari tanaman kemukus. Jadi ini belum bagus. Kurangi 30% nilai bagus kalian yang menonton ya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya di dalam hati kalian, itu untuk memulihkan bagaimana? Ini ada caranya. Ini saya rasa efektif dan itu memang belum saya lakukan karena keterbatasan tenaga saya, dan di sini kurang banyak yang tahu. Ada ya 1, 2, 3 yang tahu cara untuk memupuk seperti ini. Harus dipupuk kandang ya, tapi keterbatasan modal dan tenaga, jadinya saya belum bisa ini. Ini posisi bareng ini saya potong ya tadi ya, saya potong buat sambung nanti sama melada. Nih bisa kalian lihat ya, ini yang tanam sulam ya, tanam sulamnya dari sulur tanah ini udah kemana-mana ya. Kita tarik saja atau kita potong saja ya, kita potong saja daripada beresiko ya. Ini sulur tanah sudah kemana-mana. Oke, kita masukkan karung, nanti disemai.
Tenang, bibit dari kebun rempah dan buah Madrohim sudah terseleksi ya, seleksi dengan ketat, jadi jangan khawatir tidak berbuah atau buah atau bibit jantan. Itu insya Allah saya tidak pernah sengaja dan saya buat seselektif mungkin. Nih, ini adalah kemukus, kemukus jenis padat ya. Ini padat, jenis padat, jenis padat ini dia tidak akan berbuah maksimal atau padat benar-benar penuh apabila nutrisi dan sinarnya tidak tercukupi. Maka unsur NP dan K-nya harus dibenahi sebelum masa berbunga. Nah, selain itu, selain nutrisi, ini pasca berbunga atau setelah berbunga. Setelah berbunga dia harus rajin disemprot anti kutu kebul, anti hama, ya bisa dengan decis atau abamectin atau apapun, dan juga vitamin untuk bunga agar semut dan sebagainya itu tidak mengganggu bunga. Nah, ini itulah caranya. Saya jalan lagi. Ya, oke. Bahkan ada yang lebih mengerikan. Tuh, kerdil, sangat kerdil. Tuh. Mengerikan ini namanya, tidak hanya kerdil tapi mengerikan. Nah, ini upaya terakhir saya kemarin untuk saya pangkas dan munculnya hasil dua batang ya, dua batang indukan ke atas, tapi tetap saja kurang maksimal karena nutrisinya memang ngesong di sini ya, nutrisinya ngesong. Nah, ini pada intinya yang ingin saya sampaikan adalah mengerinya efek daripada racun rumput. Racun rumput sangat ngeri dan sangat mengganggu. Kalau kalian memang benar-benar ingin cepat, ingin hemat, lebih baik pakai pemotong rumput saja. Jangan pakai racun rumput, itu bahaya. Oke, sudah capek saya jalan-jalan seharian. Nah, untuk kalian yang memang benar ingin mencoba ya, mencoba dari penanaman atau mengganti atau menambahi tanaman lahan Anda dengan tanaman jenis ini, saya sarankan untuk dipikirkan dulu. Jangan ini bibit yang bagus cepat buah terus kalian main beli. Saya sih senang-senang aja, atau pedagang yang lain senang-senang aja. Cuma saya kasihan kepada kalian misalkan beli 10, 20, 30 atau berapa kali 20.000, apalagi jauh kali ongkir, saya kasihan dengan kalian. Kalau saya 800 mungkin yang keluar uang atau modal saya cuma buat
beli plastiknya saja, dan waktunya pun tidak saya harus sehari selesai, itu enggak, saya buat sekitar 4 hingga 5 hari ngisi media polybagnya dan bibit dari pangkasan kebun saya yang sebelumnya. Jadi saya tidak begitu mikir ya, walaupun gagal segitu, ini masih kondisi dalam keadaan masih hidup. Walaupun paling total dari penanaman 800 yang sudah benar-benar hidup dengan layak ya. Kalau ini saya anggap tidak layak karena kondisi tidak memungkinkan. Kalau pinus kita tebang, saya bisa dipenjara, saya nggak mau. Jadi alangkah baiknya apabila di tempat yang rapat atau teduh seperti ini dan tidak bisa menambahi sinar matahari, kalian sebaiknya beli bibit dari sulur tanah saja. Satu, lebih murah, dua, memang dia lebih pandai adaptasi. Bagi kalian yang masih bingung ya, kalian silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar, atau bisa datang langsung ke rumah saya ya, atau bisa gabung di grup Facebook Petani Kemukus dan komunitas Petani Kemukus Indonesia, ada juga budidaya kemukus. Insya Allah saya ada di 3 grup itu ya. Selain itu saya berada di grup yang lain, ada juga sering saya posting di beranda Facebook saya ya. Facebook saya identitasnya Madrohim ya. Jangan kalian tergoda dengan buah rendah sudah buah dan sebagainya kalau kalian belum mempelajari ya. Sekali lagi, saya sih oke dan senang-senang saja kalian beli bibit yang mahal. Toh saya buatnya juga nggak segampang bibit sulur tanah, makanya harganya lebih mahal. Satu, lebih lama, dua, lebih susah bibit yang seperti ini dibuat. Yang ketiga, memang bibit dari sulur tanah lebih cepat 2 kali lipat jika dibanding dengan bibit yang super seperti ini. Nah, bibit super harus ditempatkan yang super bagus, bibit sulur tanah bisa ditempatkan di mana aja. Ya, saya akhiri video saya kali ini, semoga bermanfaat. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Mohon bantuannya buat yang sudah subscribe untuk mengajak temannya ke channel saya untuk mampir, dan mungkin bagi tetangga atau teman Anda yang belum tahu dan ingin mengetahui tentang kemukus, mari diajak subscribe channel saya. Oke, terima kasih dan selamat siang.